Jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Seperti halnya sel, macam-macam jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan berbeda dengan jaringan yang menyusun tubuh hewan. Secara umum, jaringan tumbuhan terbagi atas jaringan meristem yang merupakan kumpulan sel yang aktif membelah menghasilkan sel-sel baru yang belum terdiferensiasi, yang kemudian dapat berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ tumbuhan. Dan ada pula jaringan permanen yang merupakan hasil perkembangan jaringan meristem karena telah terdiferensiasi sehingga memiliki bentuk dan fungsi yang tetap. Sel-sel yang terdapat pada jaringan permanen sudah tidak aktif lagi untuk membelah. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Pertama, jaringan pelindung, yaitu jaringan epidermis. Merupakan jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran zat. Epidermis dapat termodifikasi menjadi trikoma dan stomata. Fungsi trikoma bermacam-macam, misalnya trikoma pada akar untuk menghisap air dan mineral, trikoma pada daun untuk mengurangi transpirasi, dan trikoma pada batang sebagai alat pelindung. Sedangkan stomata merupakan celah pada epidermis daun yang berfungsi untuk pertukaran gas. Parenkim disebut juga jaringan dasar karena menjadi penopang jaringan-jaringan yang lainnya. Fungsi parenkim sangat beragam. Pada daun, jaringan parenkim membentuk mesofil daun yang tersusun dari jaringan parenkim palisade dan bunga karang yang menjadi tempat terjadinya proses fotosintesis. Sedangkan pada akar dan batang, jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Tumbuhan mempunyai 2 jaringan penguat atau penyokong, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat sementara pada tumbuhan. Sedangkan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Dan terakhir, jaringan pengangkut. Jaringan ini tersusun dari pembuluh-pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ada 2 macam, yaitu xilem dan phloem. Xilem merupakan pembuluh yang mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Sedangkan phloem merupakan pembuluh yang mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pada hewan terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, jaringan epitelium adalah jaringan yang melapisi seluruh permukaan dalam dan luar dari tubuh dan organ tubuh. Fungsinya sebagai pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsangan. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Berdasarkan selnya, jaringan otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik terletak pada rangka atau tulang yang bekerja atas kesadaran tubuh kita sesuai kehendak. Lalu ada otot jantung yang hanya terdapat di jantung, yang bekerja secara otonom, tidak dipengaruhi kehendak kita. Dan otot polos
terdapat pada organ-organ tubuh dalam yang bekerja secara semi-otonom. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf atau juga biasa disebut neuron yang berfungsi untuk menerima dan mengirim rangsangan. Dan terakhir adalah jaringan penyokong yang berfungsi untuk menopang tubuh. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi 5. Pertama ada jaringan ikat yang berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Kedua ada jaringan tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan. Ketiga jaringan tulang keras tersusun dari sel-sel tulang yang bersifat keras dan kaku. Keempat jaringan darah terdiri atas plasma dan butiran darah yang terdiri atas sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Terakhir yang kelima jaringan limfa terdiri atas cairan limfa yang beredar pada pembuluh limfa yang berfungsi untuk mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Organ seringkali tersusun dari jaringan-jaringan yang berbeda. Misalnya jantung tersusun dari jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan darah. Organ pada tumbuhan terdiri atas 3 bagian, yaitu akar sebagai alat untuk menunjang berdiri tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya, menyerap unsur hara, dan menyimpan cadangan makanan. Batang berfungsi untuk menghubungkan antara akar dan daun, menegakkan tubuh tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan. Daun merupakan fungsi utama sebagai tempat fotosintesis, penguapan air, dan pertukaran udara. Organ pada tubuh hewan dan manusia mempunyai fungsi khusus. Misalnya, lidah, hidung, telinga, dan mata sebagai organ indera. Lambung, usus, dan hati sebagai organ pencernaan, dan lain sebagainya. Sistem organ adalah organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Contoh sistem organ pada manusia diantaranya sistem ekskresi yang tersusun dari organ ginjal, kulit, dan paru-paru. Sistem pencernaan tersusun dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem saraf tersusun dari organ otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Sistem organ saling bekerja sama satu dengan lainnya. Jika salah satu sistemnya terganggu, sistem yang lain pun juga akan terganggu. Kerjasama sistem organ inilah yang akan membentuk suatu organisme.